Assalamualaikum, apa kabar Bunda? Semoga hari Anda menyenangkan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Selamat mendengarkan. Kenan sampai di apartemen. Kebetulan ia dan Vicky tinggal di apartemen yang sama, dengan lantai yang berbeda. Kenan masuk ke dalam kamar dan membuka semua pakaiannya. Ia ingin segera berendam di bathtub dengan air hangat. Sesekali bibir Kenan tersungging ketika mengingat ciuman panas yang tadi ia lakukan pada Hanin. Kenan tengah menikmati air hangat dengan aroma terapi di dalam bathtub yang cukup besar itu. Ia tak habis pikir, mengapa rasa bibir Hanin begitu berbeda dari rasa bibir Vanessa. Dasar wanita penggoda. Kumam Kenan sembari menggelengkan kepalanya dan menyentuh bibirnya. Sementara di rumah sepi itu, Hanin duduk di tempat tidurnya. Ia merutuki apa yang telah dilakukan Kenan padanya tadi. Sial, pria jelek, brengsek. Tiba-tiba cium bibir orang sembarangan. Kesel. Hanin terus mengumpat sambil memukul gulingnya ada di pangkuannya. Sesekali ia pun memelintir ujung guling itu, seolah-olah itu adalah telinga Kenan. Mama, Papa, Kanida. Hanin merengek menyebut anggota keluarganya satu persatu yang sudah tidak ada di sini. Hanin menangis. Bel rumah Hanin berbunyi lagi, namun ia enggan untuk membukanya. Ia takut yang bertamu adalah pria yang tadi menciumnya. Bel terus berbunyi berkali-kali. Tak lama kemudian, ponsel Hanin pun berbunyi. Hanin meraih ponselnya, dan lagi-lagi yang tertera adalah nama Gunawan. Apalagi sih, Mas? Hanin mengangkat telepon itu dengan nada kesal. Han, aku di depan rumahmu. Tolong temui aku, please. Ucap Gunawan lirih. Udahlah, Mas. Kita udah tidak ada hubungan apa-apa. Ya udah, kalau kamu gak mau keluar, aku akan tetap tunggu di sini sampai pagi. Terserah. Hanin menutup sambungan telepon itu sepihak. Hanin teringat lagi bahwa tadi ia belum sempat menggembok pintu gerbangnya. Namun jika dia keluar bisa dipastikan Gunawan ada di sana. Apa aku harus pergi dari rumah ini? Tanya Hanin dalam gumamannya. Tapi kemana? Carmen, Irma, apa aku harus meminta bantuan kalian? Pusing. Hanin terus merengek dan bicara sendiri sambil menutup wajahnya. Sungguh, hidupnya kini tak lagi tenang. Kebahagiaannya ternyata hanya bertahan 1 tahun. Tepatnya saat pertama kali mengikrarkan bahwa dirinya adalah kekasih Gunawan. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Sudah 3 jam Gunawan dari tadi menelpon. Kemungkinan pria itu sudah pulang, pikir Hanin. Lalu Hanin hendak keluar rumah untuk menggembok pagarnya. Ia pun melangkah keluar dan perlahan membuka pintu utama. Kepalanya menengok ke kanan dan ke kiri. Semua aman. Tak terlihat ada Gunawan duduk di teras itu. Ia pun melangkahkan lagi kakinya keluar dan segera menutup sempurna pagarnya dan dikunci dengan gembok yang cukup besar. Han. Gunawan langsung memeluk Hanin dari belakang. Mas, apaan sih? Hanin mencoba melepaskan pelukan itu. Han, aku kangen. Gunawan tak melepaskan pelukan itu. Ia masih memeluk Hanin dengan erat dan semakin erat. Mas, lepas! Jangan buat aku semakin benci kamu! Ucap Hanin tegas. Walau tubuhnya hanya diam mematung, tidak menerima dan tidak lagi memberontak, ketika kedua tangan Gunawan melingkar di perutnya. Sebentar saja, Han. Aku rindu. Aku janji setelah ini aku akan pulang. Jawab Gunawan berbisik di telinga Hanin. Untung saja, pagar Hanin cukup tinggi dan sangat tertutup, sehingga tidak akan ada orang yang tahu jika di balik pagar itu terdapat 2 lawan jenis yang sedang berpelukan dari belakang. Mas, istrimu pasti sedang menunggumu di rumah. Ucap Hanin lagi dengan posisi yang sama. Hanin berkata tanpa menoleh ke samping. Padahal Gunawan tengah menyandarkan kepalanya di pundak Hanin. Aku tidak bisa lagi hidup bersamanya, Han. Aku ingin bersamamu. Gunawan seperti pria rapuh, walau tubuhnya terlihat kekar dan kuat. Mas, dia sangat mencintaimu.
Buktinya dia selalu memaafkan apa yang kamu lakukan. Padahal aku sebagai wanita saja, belum tentu bisa menerima jika ada di posisi dia. Itu salahnya. Mengapa dia bersikeras ingin menikah denganku? Jawab Gunawan. Karena dia sangat mencintaimu, Mas. Bukankah lebih baik dicintai daripada mencintai? Kiara sudah melakukan apapun untukmu. Kembalilah, Mas. Hanin mencoba untuk membuat Gunawan mengerti. Gunawan melepaskan pelukannya dan membalikkan tubuh Hanin. Ini yang membuatku selalu jatuh cinta padamu. Kamu berbeda, Han. Tangan Gunawan terangkat untuk mengelus rambut Hanin yang berantakan karena tertiup angin malam. Namun dengan cepat Hanin menahan tangan Gunawan agar tidak perlu melakukan itu. Pulanglah, Mas. Ini sudah sangat larut. Kasihan Kiara pasti sudah menunggumu. Hanin tersenyum. Lalu Gunawan pun ikut tersenyum. Baiklah, aku pulang. Jaga dirimu. Ucap Gunawan tersenyum dan ia memajukan wajahnya untuk mengecup kening Hanin seperti biasa yang selalu ia lakukan ketika mereka masih berstatus pasang kekasih. Tapi dengan cepat Hanin membuang wajahnya. Maaf, Mas, ini tidak benar. Gunawan tersenyum. Ia tahu Hanin sangat mengerti batasan. Ia pun tak pernah mengambil kesempatan dalam kesempitan. Walaupun saat itu Hanin masih berstatus kekasihnya, tapi ia tak pernah memaksa Hanin untuk melakukan yang lebih dari pegangan tangan atau cium kening. Ia sangat menghormati wanita yang dicintainya itu. Karena, bukankah cinta memang seperti itu? Saling menghormati dan menghargai pasangannya. Walau Gunawan pria brengsek, tapi ia juga tahu kepada siapa ia harus menjadi pria brengsek. Tanpa Hanin sadari, ruang teras rumahnya itu sudah terpasang CCTV. Entah kapan orang suruhan Kenan memasang CCTV itu di sana. Mungkin saat Hanin tengah bekerja. Padahal Hanin selalu menggembok pagar rumah yang tinggi itu ketika ia keluar. Tapi orang suruhan Kenan selalu banyak akal tentunya. Mereka akan melakukan segala macam cara untuk melakukan kewajibannya. Karena Kenan memberi uang tak sedikit untuk orang yang memata-matai Hanin. Di apartemen, Kenan menikmati secangkir kopi dan tengah melihat ponselnya. Jempolnya tergerak untuk membuka sambungan CCTV yang terhubung pada rumah Hanin. Entah mengapa, ia ingin mengetahui keberadaan wanita penggoda itu. Kemudian, ia melihat punggung Gunawan yang tengah menunduk untuk merengkuh dan memeluk tubuh Hanin. Sial, ternyata peringatanku kau hiraukan. Dasar wanita penggoda. Belum ada satu hari aku memberikanmu peringatan, tapi langsung dilanggar. Kesal Kenan dalam gumamannya. Ia membuang asal ponselnya ke atas tempat tidur. Lihat saja, akan aku beri peringatan lagi. Gumam Kenan sembari kembali menyesap kopinya. Ia berdiri tepat di pintu balkon, menikmati pemandangan malam sambil terus berpikir, bagaimana cara agar Gunawan terpisah dari wanita itu. Kenan akui bahwa Hanin adalah gadis yang cantik dan mampu membuat banyak lelaki tergoda. Gunawan pulang ke rumahnya. Ia menuruti perkataan Hanin, dan benar saja, Kiara sudah menunggunya pulang. Mas, panggil Kiara ketika Gunawan sudah menaiki beberapa anak tangga. Gunawan menghentikan langkahnya dan menoleh ke sumber suara itu. Mas, Kiara masih memanggil suaminya dengan lirih. Jangan menungguku pulang, Ra. Gunawan hendak menaiki tangga itu lagi. Tiba-tiba Kiara menangis histeris, tepat di bawah tangga. Gunawan pun heran, mengapa Kiara bisa mencintainya seperti ini. Padahal ia tak pernah meminta dicintai oleh wanita kaya raya. Jika dilihat dalam segi apapun, Kiara adalah wanita unggul. Ia memiliki paras yang cantik, kaya, dan berpendidikan. Hanya saja, ia memang angkuh, karena memang seperti itulah keluarga Aditama. Gunawan mengelakkan napasnya. Ia pun turun kembali dan menghampiri istrinya. Kini ia tepat berdiri di hadapan Kiara. Kedua tangan Gunawan terangkat untuk memegang bahu rapuh itu. Kiara tetap menangis terseduh-seduh. Memang benar, sebelum kedatangan Hanin dalam hidup Gunawan,
rumah tangga mereka masih normal. Walaupun Gunawan sesekali suka ke klub dan bermain perempuan. Tapi Kiara masih lega, karena dialah tempatnya pulang. Sang suami masih mau menyentuhnya sebagai istri, dan menjadikannya pelampiasan hasrat di kala penang. Namun setelah Hanin datang, Gunawan tidak lagi menjadikan Kiara sebagai tempatnya pulang. Hanya satu kali Gunawan menyentuh istrinya, selama 1 tahun ia berpacaran dengan Hanin. Yaitu ketika Gunawan mabuk berat di sebuah acara reuni SMA-nya 2 bulan yang lalu. Saat itu Kiara membantu membersihkan tubuh sang suami yang muntah karena mabuk. Lalu Gunawan berkicau menyebut nama Hanin, hingga Gunawan menarik Kiara yang ia kira Hanin ke dalam pelukannya. Dan melakukan penyatuan. Dan dari sanalah Kiara mencari tahu wanita yang bernama Hanin. Kemudian melabraknya 2 kali. Ra, jangan siksa lagi dirimu. Please, lepaskan aku. Kiara menggeleng. Aku gak bisa, Mas. Aku sangat mencintaimu. Tapi aku gak cinta sama kamu. 4 tahun kita bersama dan aku mencoba untuk mencintaimu. Tapi tetap tidak bisa. Hati Kiara begitu sakit mendengar perkataan jujur dari mulut suaminya. Apa yang kurang dari aku, Mas? Apa? Gunawan menggeleng. Tidak ada, Ra. Kamu cantik, kaya, dan pintar. Kiara memang selalu menjadi juara kelas saat sekolah. Bahkan ketika kuliah pun, ia mendapatkan gelar cum laude, sama seperti Kenan. Tapi dalam urusan cinta, keduanya sama-sama bodoh. Tapi tetap saja aku tidak bisa. Aku juga tidak tahu mengapa hati ini tidak bisa mencintaimu. Aku nggak tahu, Ra. Ucap Gunawan lagi. Kiara menangis semakin kencang. Kamu jahat, Mas. Kamu jahat. Kiara memukul dada bidang Gunawan yang berada tepat di depannya. Pukul aku, Ra, pukul. Selama ini aku memang tidak pernah menjadi suami yang baik untukmu. Lepaskan amarahmu dan lepaskan aku. Ucap Gunawan lirih. Aku bisa memaafkanmu, Mas. Bagaimanapun kamu, aku selalu memaafkan. Tapi untuk melepaskanmu, aku nggak bisa. Kiara berlari menaiki anak tangga. Ia ingin menangis di dalam kamar sendirian. Gunawan mengikuti langkah kaki sang istri. Kiara terus berlari, hingga ia berhasil memasuki kamar dan menutupnya. Gunawan tetap mengejar Kiara, karena ia tetap ingin bercerai dari Kiara. Ra, aku ingin kita pisah. Gak ada gunanya kamu mempertahankan suami seperti aku. Teriak Gunawan di luar pintu, karena Kiara sudah menguncinya. Enggak, Mas. Ra, kamu berhak mendapatkan pria yang lebih baik dari aku. Ra, Kiara buka pintunya. Kita belum selesai bicara. Gunawan mengetuk-ketuk pintu itu sembari berteriak. Aku gak mau dengar, Mas. Cukup. Jawab Tiara juga dengan nada tingginya. Ia menangis sejadi-jadinya di kamar itu. Ia memang wanita yang bodoh, karena begitu mencintai Gunawan. Pria yang sama sekali tak pernah meliriknya dari dulu. Semula, Kenan, Vicky, dan Gunawan adalah teman akrab sejak SMP, dan kemudian bersama lagi ketika SMA. Kenan yang pendiam dan tidak memiliki banyak teman, hanya memiliki Vicky sebagai temannya. Tapi Vicky yang sejak remaja memang sudah brengsek, memiliki Gunawan sebagai teman hidup yang klop untuk menjadi partner sesama brengsek. Entah mengapa kemudian Kenan pun dekat dengan Gunawan, yang memang sering diajak Vicky ketika bermain ke rumah Kenan. Dari sanalah Kiara menyukai Gunawan, karena Gunawan satu-satunya pria yang tak pernah meliriknya sama sekali. Jiwa Kiara yang angkuh tertantang untuk memilikinya, hingga ia nekat melepaskan keperawanannya pada Vicky demi mengandung, dan menjadikan anak yang ia kandung sebagai alat untuk menjebak Gunawan. Tepat setelah beberapa kali ia melakukan seks dengan Vicky, barulah ia menjebak Gunawan dan sesuai prediksi, ia pun hamil. Tapi dengan usia kehamilan yang bisa diprediksi, itu adalah saat terakhir kali ia berhubungan dengan Vicky. Vicky senang saat mengetahui bahwa Kiara hamil. Ia pun bersedia bertanggung jawab, karena sejak dulu Vicky memang mencintai adik sahabatnya itu. Tapi ia tak berani mengakui karena ia cukup tegan dengan Kenan. Hingga akhirnya,
Kiara mengaku di depan keluarganya sendiri jika ia hamil anak Gunawan. Hal itu membuat Vicky sakit hati, karena ternyata ia hanya dimanfaatkan oleh Kiara, dan cintanya bertepuk sebelah tangan. Oleh karena itu, hingga kini Vicky tak pernah terdengar memiliki kekasih. Ia hanya bermain dengan wanita penghibur di klub, dengan cara yang bersih dan aman. Gunawan meninggalkan kamar itu, karena Kiara tak kunjung membukanya. Lalu ia kembali turun dan beralih ke dapur. Ia mengambil air mineral di dalam lemari es dan meminumnya hingga habis. Sementara, di dalam kamar Kiara sudah menuangkan obat tidur yang sangat banyak di dalam genggaman tangannya. Ia menenggak obat penenang itu hingga habis. Obat tidur yang selalu dikonsumsi Kiara saat ia tak bisa tidur nyenyak. Gunawan tidak menyadari apa yang istrinya lakukan. Ia sengaja menggeserkan tempat duduk di kursi minibar itu dan menenangkan diri sejenak. Ia mencoba berpikir, bagaimana caranya terlepas dari Kiara. Bego, kenapa gue buntu begini? Gunawan memukul-mukul kepalanya. Beberapa menit merenung, ia pun kembali menaiki tangga dan menghampiri kamarnya lagi. Sudah seharian ia masih menggunakan pakaian yang sama. Rasanya lelah dan ingin sekali berendam air hangat serta mengganti pakaiannya yang sudah lusuh itu dan semua perlengkapannya ada di kamar yang dikunci oleh Kiara. Ra, buka pintunya. Aku ingin mandi dan ganti baju. Gunawan kembali mengetuk pintu kamar itu, namun Kiara tak menjawabnya. Ra, aku sudah seharian menggunakan pakaian ini. Badanku lengket, kata Gunawan lagi sembari tetap mengetukkan pintu itu. Gunawan menghelakan napasnya kasar. Ia menyandarkan kepalanya pada pintu. Ra, bukain dong pintunya, Ra. Gunawan terus memanggil, tapi tetap tak ada sahutan dari dalam sana. Ra, Kiara, kalau begitu aku pergi dari sini. Ucap Gunawan mengancam agar Kiara membuka pintunya, karena biasanya Kiara akan segera membuka pintu dan menahannya untuk pergi. Lalu Gunawan menuruni anak tangga itu, dengan arah mata yang masih tertuju pada kamar. Kamar itu tidak ada tanda-tanda akan terbuka. Padahal Gunawan sudah berada di anak tangga terakhir paling bawah. Ia menatap lagi pintu kamar. Rasanya ada yang tidak beres di sana. Ia pun kembali menaiki tangga dan menggedor-gedor lagi pintu kamarnya. Dan tetap tak ada suara dari dalam. Hingga akhirnya ia mendobrak pintu itu. Gunawan melihat tubuh Kiara yang sudah tergeletak tak berdaya, dengan busa yang keluar dari mulutnya. Kiara! Teriak Gunawan. Ia berlari ke arah Kiara dan langsung menggendong tubuh itu. Ia segera membawa Kiara ke rumah sakit. Ia panik dan hanya bisa berjalan mondar-mandir di luar ruangan instalasi gawat darurat. Ia bingung harus mengabarkan hal ini pada siapa. Jika mengabarkan Kenan, ia tak tahu bagaimana kemarahan Kenan nanti. Akhirnya, ia mengabarkan hal ini pada Vicky. Vicky dan Kenan berjalan cepat menuju ruang instalasi darurat yang disebutkan Gunawan. Di mana adikku, Vic? Tanya Kenan dengan nada tinggi. Sebelah sini, kan? Vicky menunjukkan jalan pada Kenan, padahal ia sendiri pun baru menginjakkan kakinya di rumah sakit ini. Vicky berjalan sesuai dengan informasi yang disampaikan Gunawan. Awalnya, ia enggan untuk mengabarkan ini pada Kenan. Namun, Gunawan menelpon Vicky saat ia tengah melakukan Google Meet pada Kenan dan kedua petinggi tampak udang di Bandung malam itu. Mereka dadakan berkomunikasi melalui jaringan itu karena ada sedikit masalah untuk pengiriman udang yang akan diekspor ke Amerika. Kenan memberodong berbagai macam pertanyaan pada Vicky saat melihat Vicky yang panik setelah menerima telepon dari Gunawan. Alhasil mereka pun akhirnya berangkat ke rumah sakit ini bersama. Lalu dari kejauhan, Kenan melihat Gunawan yang tengah berdiri di ruang tunggu. Penampilannya sangat kacau. Kenan pun semakin melangkahkan kakinya cepat untuk menghajar suami adiknya itu. Kenan langsung melayangkan tinjunya tepat di wajah Gunawan. Gunawan yang tidak siap pun langsung terhuyung ke belakang. Dasar manusia nggak guna! Binatang lo! Kenan memukul wajah Gunawan lagi. Ken, tenang! Teriak Vicky sambil mendorong tubuh tegap Ken. Lu apain adik gue, ha? Gak puas lu bikin Keram derita. Terus, lo nyalain gue.
Salah sendiri kenapa dulu lo bersikeras nyuruh gue nikah sama adik lo. Lo tahu gue nggak cinta sama Kiara. Jawab Gunawan sambil memegangi sudut bibirnya yang berdarah. Untung saja di lorong ini hanya ada mereka bertiga. Karena Gunawan sengaja menggunakan fasilitas VVIP dengan menggunakan nama belakang Kiara agar istrinya cepat tertangani. Tapi waktu itu Kiara hamil anak lo. Terus siapa yang bertanggung jawab? Vicky. Kenan menunjuk ke arah Vicky yang sedari tadi pun ingin ikut memukul Gunawan. Hanya saja ia menahan dirinya. Karena jika ia melakukan itu atas dasar apa? Vicky tersentak saat Kenan menyebut namanya. Anak itu bukan anak gue. Jawab Gunawan. Whatever. Gue tahu lo lagi kasmaran sama wanita penggoda itu. Dan sampai ada apa-apa sama adik gue, lo nggak akan gue biarin hidup. Dan gue pastiin, wanita penggoda itu menyesal telah berurusan dengan keluarga Aditama. Kenan menunjuk-nunjuk ke wajah Gunawan dengan mata berapi-api. Awas aja sampai lo sentuhanin. Gue juga nggak akan tinggal diam. Gunawan tak mau kalah. Kenan menyeringnya licik. Ia semakin ingin memberi Hanin pelajaran lebih. Karena sepertinya peringatan kemarin yang ia berikan terlalu lemah. Dan tidak berefek untuk Hanin. Vicky pun menatap Gunawan sinis. Ia hanya bisa diam. Karena ia tak memiliki hak untuk menghakimi Gunawan. Walaupun ia ingin melakukan itu. Karena hingga saat ini, ia masih sangat mencintai Kiara. Ia pun sedih melihat Kiara yang selalu menderita selama menjadi istri Gunawan. Sejak saat dimana Kiara mengumumkan kehamilannya adalah anak Gunawan, sejak saat itu, persahabatan ketiga pria ini tak lagi seperti dulu. Vicky yang memang dekat dengan Kenan, kini tak lagi dekat dengan Gunawan. Gunawan yang tidak mengerti akan sikap Vicky pun membalasnya dengan cuek. Karena ia pikir, sejak menjadi asisten Kenan, Vicky memang sangat sibuk. Tak lama kemudian pintu ruangan itu pun terbuka. Ketiga pria itu pun langsung berdiri tepat di depan pintu itu. Suami Kiara? Panggil seorang pria parubaya yang menggunakan jaket putih. Saya, Dok. Jawab Gunawan. Pria parubaya itu melihat tampilan Gunawan yang mengenaskan. Ia menyipitkan matanya. Istri Anda sudah melewati masa kritisnya. Dia baik-baik saja. Untung Anda segera membawanya ke sini. Sehingga janin yang ada di dalam rahimnya pun tetap selamat. Sepertinya, dia akan menjadi bayi yang kuat. Ucap pria parubaya yang menggunakan jaket putih itu panjang lebar. Ketiga pria itu pun menganga. Adik saya hamil, Dok. Tanya Kenan dan dokter itu pun langsung mengangguk. Ya. Gunawan terdiam sejenak. Ia ingat terakhir kali dirinya berhubungan dengan sang istri saat tengah mabuk berat. Ia pun ingat, saat sadar ia dan Kiara sudah tidur berpelukan dalam keadaan polos. Saat itu ia melakukan pada Kiara berulang kali, seolah tubuh itu adalah Hanin. Karena mulut Gunawan pun terus mengucap nama wanita itu. Berapa usianya, Dok? Tanya Gunawan serius. Untuk lebih jelasnya Anda bisa ke dokter kandungan. Tapi menurut taksiranku baru 4 minggu. Exactly. Persis terakhir mereka melakukan itu. Gunawan mengusap wajahnya kasar. Kali ini ia tidak bisa menceraikan Kiara. Karena memang tidak boleh menceraikan istri yang tengah mengandung. Apalagi kehamilan Kiara kali ini memang benar-benar benihnya. Apa kami bisa melihat pasien, Dok? Tanya Vicky yang sudah tak sabar ingin bertemu Kiara. Dokter mengangguk. Kalian bisa menjenguknya di ruang perawatan. Karena pasien akan dipindahkan dulu ke sana. Dok, beri penanganan yang terbaik untuk adikku. Kata Kenan pada dokter itu. Tentu saja, Pak Kenan. Jawab pria berjas putih itu. Ia pun menepuk pundak Kenan dan pergi. Sekarang lu mau jadi bapak lagi. Jaga kelakuan lo. Kenan menunjuk ke arah Gunawan yang berdiri menyandarkan tubuhnya di dinding. Gunawan memang pria brengsek. Tapi sebenarnya ia pun lelaki bertanggung jawab. Ia tidak akan meninggalkan anak yang tengah dikandung Kiara atau menyuruh Kiara untuk menggugurkannya. Ia akan coba mempertahankan pernikahannya hingga Kiara melahirkan. Dan ia akan memberi penjelasan pada Hanin untuk menunggunya. Semoga Hanin akan mengerti. Di sela langkah kaki Kenan menuju ruang perawatan tempat sang adik diberi perawatan intensif. Ia memikirkan langkah yang tepat untuk membuat jerah wanita penggoda itu. Wanita yang telah membuat adiknya menderita hingga nyaris kehilangan nyawanya.
karena percobaan bunuh diri. Lihat saja wanita penggoda. Aku akan memberimu pelajaran yang tak terlupakan. Kata Kenan pada dirinya sendiri dengan seringai licik. Kiara. Kenan langsung memeluk sang adik yang terbaring lemah. Kakak. Kiara menangis terseduh-seduh di pelukan sang kakak. Sedangkan Vicky hanya berdiri melihat haru. Sungguh, sebenarnya Vicky pun ingin memeluk tubuh rapuh itu. Entah mengapa sejak dulu Kiara lebih memilih Gunawan ketimbang dirinya, yang benar-benar mencintai wanita itu dengan tulus. Memang, tidak bisa dipungkiri dari segi tampang, Gunawan jelas lebih unggul dari Vicky. Gunawan lebih tampan, lebih kaya, dan berwibawa dibanding Vicky yang gayanya asal juga selengean. Gunawan pun memiliki pesona yang dewasa dan bijaksana. Namun, ternyata apa yang diperkirakan Kiara semuanya salah. Mungkin jika Gunawan memiliki perasaan yang sama, ia akan menjadi pribadi yang Kiara inginkan. Tapi nyatanya, ia tak mencintai wanita cantik itu. Menangislah sayang. Tapi setelah ini, kakak harap kamu tidak mengeluarkan air mata ini lagi untuk pria brengsek itu. Ucap Kenan sambil mengelus rambut adiknya. Ia teringat kala sang ayah kembali pada Ilahi. Kiara adalah orang yang paling histeris. Karena saat itu, memang usia Kiara masih beranjak dewasa. Oleh karenanya, Kenan selalu memberikan kasih sayang yang penuh untuk sang adik, sebagai pengganti kasih sayang dari sang ayah yang telah tiada. Tapi aku nggak bisa, Kak. Rasanya sakit sekali. Kiara masih sesenggukan di dada sang kakak. Kamu tidak boleh seperti ini terus, Ra. Kasihan bayi yang ada di perutmu. Kiara mengelus perutnya yang masih rata. Tak lama kemudian, Gunawan memasuki ruangan itu. Kini Gunawan tampak lebih baik dari sebelumnya. Ia telah mengobati luka akibat pukulan Kenan tadi, dan sebelumnya, ia telah mencuci wajahnya agar terlihat lebih segar. Walau pipi yang lebam tetap tidak bisa tertutupi, Kiara menoleh ke arah suaminya dan melonggarkan pelukannya terhadap sang kakak. Ngapain kamu di sini? Kata Kenan ketus. Iya, Gun. Lebih baik lo pulang dulu dan istirahat. Biar Kiara, gue yang ngurus. Saut Vicky. Kiara melirik ke arah Vicky, lalu kembali matanya terarah pada suaminya. Baiklah. Kalau begitu, gue akan pergi. Gunawan meninggalkan istri dan kedua temannya itu. Jika ada Kenan, ia memang seperti pria lemah di mata Kiara. Oleh karena itu, ia lebih memilih pergi. Apalagi ia pun sudah tidak dekat dengan Vicky. Keberadaannya di ruangan itu hanya membuatnya canggung. Dasar suami gak guna. Ucap Kenan lagi. Kak. Kiara memegang lengan sang kakak agar Kenan berhenti mencaci suaminya. Kamu masih membelanya. Kamu sudah dibuat seperti ini masih saja membela pria brengsek itu. Kamu benar-benar sudah menjadi wanita yang bodoh, Ra. Mana kepintaranmu? Mana siswa yang penuh prestasi, yang lulus dengan predikat cum laude? Memalukan. Kak, Kiara terus merajuk. Ken, sudahlah. Biarkan Kiara istirahat. Ucap Vicky menyela pembicaraan kakak beradik ini. Kenan menghela napasnya berat. Kak, Mami belum tahu kan? Tanya Kiara pada kakaknya. Kenan menggeleng. Aku belum memberitahunya. Mungkin besok aku akan menjemput Mommy, agar beliau tidak syok melihatmu di sini. Jangan katakan aku ingin bunuh diri, kata Kiara. Kenapa? Tanya Kenan ketus. Aku tidak mau Mommy sedih. Tapi nyatanya kamu telah membuat kami sedih. Jawab Kenan. Sungguh, ia sangat menyayangi sang adik. Maaf, Kak. Kiara kembali memeluk tubuh atletis sang kakak. Untung kamu selamat, Ra. Jika tidak, aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Kenan mengelus rambut Kiara dan mengecup keningnya. Ya sudah. Sekarang sudah sangat larut. Kamu istirahat ya. Kenan mengelus lagi rambut Kiara
hingga tubuh sang adik itu terbaring sempurna. Istirahatlah dan jangan banyak pikiran. Kasihan bayimu, oke? Kiara mengangguk patuh pada sang kakak. Ia pun mencoba memejamkan matanya. Lalu Kenan dan Vicky keluar. Vicky mengantar Kenan hingga lobi. Vic, tolong jagain adik gue. Gue bener-bener gak percaya sama Gunawan. Vicky mengangguk. Ya, gue bakalan jagain adik lo. Besok kita gak ada pertemuan penting kan? Tanya Kenan. Vicky menggeleng. Gak ada, besok free. Gak ada agenda pertemuan di luar. Good, kalau gitu gue balik. Ucap Kenan sembari menepuk pundak Vicky. Vicky pun membalikkan tubuhnya dan kembali ke ruangan Kiara. Sesampainya di ruangan itu, ia melihat Gunawan sedang duduk di sofa. Ngapain lo di sini? Tanya Vicky. Ada juga gue yang tanya, ngapain lo di sini? Gue disuruh Kenan buat jagain adiknya. Gak perlu, ada gue suaminya. Kenan gak percaya sama lo. Jawab Vicky. Lo pikir gue mau nyelakain istri dan anak gue, ha? Kalau gue mau, gue gak bakal bawa Kiara ke sini. Terserah, gue cuma pengen yang terbaik buat dia. Ucap Vicky dengan arah mata mengarah pada Kiara. Lo perhatian banget sama Kiara. Apa kalian pernah ada apa-apa? Tanya Gunawan curiga. Gue cuma kasihan melihatnya. Lo tahu, gue udah anggap keluarga Aditama itu keluarga gue. Karena mereka memang yang menyelamatkan keluarga gue. Gue bisa nyekolahin adik-adik gue itu. Semua karena gue diajak kerja sama Kenan. Gunawan terdiam. Apa yang diucapkan Vicky memang benar. Vicky memang terlahir dari keluarga sederhana. Ia tidak memiliki ayah dan ibu, sama seperti Hanin. Namun saat ini bahkan ia bisa menyekolahkan adik bungsunya di Australia. Adik yang pertama juga telah menjadi tentara. Itu semua berkat kekuasaan Kenan. Sehingga kedua adiknya berhasil. Vicky memiliki adik laki-laki dan perempuan. Mending lo pulang, Vic, biar gue yang jagain Kiara. Kata Gunawan saat mendapati Vicky yang justru malah duduk di sofa. Enggak, gue dapat amanah dari Kenan buat jagain Kiara. Siapa tahu kalian berdua bertengkar lagi. Sanggah Vicky. Terserah lo. Gunawan mengambil posisi untuk istirahat di sofa yang sama. Kiara kurang apa? Ia selalu dikelilingi oleh orang yang disayang. Ibu yang menyayanginya. Kakak lelaki yang selalu membela dan mewujudkan semua keinginannya. Ditambah Vicky yang rela menyerahkan hidupnya. Rela sakit hati setiap kali Kiara memuja Gunawan dan selalu memilihnya. Walau Kiara bermesraan dengan Gunawan di depan matanya, tapi tak mengurangi rasa cinta Vicky terhadap adik Kenan itu. Cinta memang buta, tapi begitulah. Setiap kali Vicky ingin melupakan Kiara, setiap kali itu juga Kiara justru semakin melekat dalam ingatannya. Oleh karena itu, Vicky saat ini menjalani semuanya dengan santai. Ia yakin, jika Kiara jodohnya, kelak semesta akan mendukungnya. Di pagi hari, Kenan segera bangun dan hendak pergi ke suatu tempat. Ia sengaja menyetir mobilnya sendiri. Ia janjian di sebuah basement apartemen oleh orang yang ia suruh untuk menculik seseorang. Seseorang yang menurutnya telah merusak ketentraman keluarganya. Sebuah notifikasi terlihat di layar depan ponsel Kenan. Bibirnya langsung menyungking senyum. Ia pun segera keluar dari apartemennya sambil memakai jam tangan kesukaannya. Sayang, Vanessa muncul di balik pintu yang tengah Kenan buka. Oh, Vanessa. Kamu kenapa? Kok nggak suka gitu lihat aku datang? Saut Vanessa manja. Ia pun sudah bergelayut di pundak Kenan. Aku udah mau berangkat, Van. Ada pertemuan dengan klien, penting. Ucap Kenan dengan langkah terburu-buru meninggalkan kekasihnya. Ken, kamu tega banget sih. Aku kesini kamu malah pergi. Vanessa mengejar kekasihnya hingga ia terburu-buru sampai di lift. Karena Kenan sudah berada di dalam sana. Kamu pulang ya. Aku janji nanti malam aku ke rumah. Beneran? Tanya Vanessa tak percaya. Kenan mengangguk dan tersenyum. Makasih ya sayang. Vanessa mengecup bibir Kenan sekilas. Aku akan buatkan makanan kesukaanmu, kata Vanessa lagi sembari tangannya tetap melingkar di lengan Kenan. Kenan pun mengantarkan Vanessa hingga kekasihnya itu duduk di dalam mobilnya. Hati-hati nyetirnya. Kenan mengacak-acak rambut Vanessa.
Kamu juga hati-hati di jalan, dan jangan lupa makan. Kenan kembali tersenyum dan mengangguk. Lalu Vanessa menancapkan gas dan meninggalkan Kenan yang masih berdiri. Senyum Kenan kembali pudar saat ingat apa yang harus ia lakukan dengan seseorang. Kenan segera memasuki mobilnya dan menuju tempat yang telah ia rencanakan. Sesampainya di sebuah gedung tinggi, Kenan bertemu pria bertubuh tinggi dan besar. Mereka berada di sebuah hotel berbintang. Mana gadis itu? Tanya Kenan pada orang suruhannya. Dia di dalam, bos. Kenan memasuki ruangan lagi setelah ruang tamu yang tersedia di kamar hotel itu. Ia melirik ke arah gadis yang sedang tertidur di ranjang. Good. Pastikan semua CCTV di sini telah dimatikan, juga di luar sana. Kenan menunjuk ke arah pintu luar kamar ini. Beres, bos. Semua sudah diamankan. Kata pria bertubuh besar yang merupakan orang suruhan Kenan. Good. Kalian boleh pergi. Seketika ketiga pria bertubuh tinggi besar itu pun pergi dari hadapan Kenan. Mereka tersenyum senang saat Kenan memberinya segepok uang di dalam amplop. Kenan menghampiri tubuh gadis itu. Ia duduk di tepi tempat tidur. Melihat gadis itu tertidur pulas akibat obat bius, membuat hatinya tenang. Entah mengapa jika berdekatan dengan gadis ini, ia merasa tenang dan nyaman. Bahkan gadis ini tidur meringkuk seperti bayi, karena orang suruhan Kenan meletakkan tubuh Hanin asal di sana. Namun Kenan segera menepiskan perasaan itu. Ia hendak menguatkan niatnya untuk memberi pelajaran yang tak terlupakan pada gadis ini. Ya, gadis itu adalah Hanin, gadis yatim piatu yang tak tahu apa-apa. Tiba-tiba terlibat dalam cinta segitiga antara sepasang suami istri dan dirinya. Mirisnya, semua orang mengira dialah penyebab keretakan rumah tangga sepasang suami istri itu. Orang mengira Hanin adalah wanita penggoda yang suka menggoda suami orang. Saat Hanin hendak berangkat kerja, ia keluar rumah dan menggembok pagar rumahnya. Ketika ia membalikkan tubuhnya, tiba-tiba salah satu orang suruhan Kenan membekap mulutnya dengan obat bius. Lalu, Hanin dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa ke hotel ini. Keadaan pagi itu memang tidak menguntungkan untuk Hanin, karena tidak ada seorang pun yang melewati rumah Hanin saat kejadian. Kini, Hanin hanya berdua dengan Kenan di kamar hotel. Entah apa yang akan Kenan lakukan terhadap gadis malang itu. Bahkan, Vicky tak tahu tentang rencana ini. Tangan Kenan terangkat untuk mengelus pipi Hanin yang mulus. Cantik. Hanin masih memejamkan matanya. Pengaruh obat bius itu masih belum hilang dari tubuhnya. Sementara Kenan masih menunggu wanita itu bangun. Kenan memajukan wajahnya untuk lebih dekat memandang paras Hanin yang cantik. Ia kembali tersenyum saat arah matanya tertuju pada bibir random Hanin. Ia masih ingat rasa bibir itu. Dasar wanita penggoda. Kau memang cukup menggoda. Kenan menyeringai. Ponsel Kenan bergetar. Ia pun merogoh saku celananya. Dilihat ponsel itu ternyata nama Vicky yang tertera di sana. Kenan bangkit dari tempat tidur karena sedari tadi ia menindih tubuh Hanin dengan menopang kedua tangannya. Lalu ia bangkit dari tempat tidur itu dan mengangkat telepon dari Vicky sambil berjalan menuju balkon. Ia berdiri di sana. Halo. Ken, Kiara maksa pulang. Gimana? Tanya Vicky untuk meminta persetujuan. Karena ia dan Gunawan tidak bisa menahan Kiara yang ingin pulang dari rumah sakit, padahal kondisinya masih tidak memungkinkan. Emang tuh anak keras kepala banget. Lu urus dulu, Devi. Gue lagi ada urusan. Kan lu di hotel, ngapain? Kita lagi nggak ada pertemuan dengan siapapun kan hari ini? Apa ada yang mau ketemu mendadak? Tapi harusnya itu melalui gue dulu. Vicky memberondong banyak pertanyaan, karena jika Ken ada pertemuan mendadak dengan klien, sudah menjadi kewajiban Vicky untuk menemani bosnya. Vicky dan Kenan memang sepakat untuk saling berbagi lokasi, sehingga memudahkan masing-masing tahu keberadaan saat diperlukan. Dan pagi ini Vicky mengecek keberadaan Kenan yang berada di hotel ini. Enggak, gue emang lagi ada perlu aja di sini. Jawab Kenan. Oh, lo lagi sama Vanessa? Tanya Vicky lagi. Kenan terdiam sejenak. Gue di sini mau kasih pelajaran wanita penggoda itu. Sontak, Vicky langsung mengerti apa yang sedang Kenan lakukan di sana. Ken, lo mau apain dia? Jangan macam-macam, Ken. Cewek itu nggak salah. Dia juga korban. Tapi dia udah buat adik gue menderita sampai berniat mengakhiri hidupnya. Jangan lakukan hal bodoh, Ken. Itu cuma bisa merusak citra lo. Tenang, Vic. Otak gue masih waras.
Gue cuma mau kasih pelajaran berharga buat dia. Itu aja, gak akan lebih. Ken! Panggil Vicky, tapi Kenan sudah memutus sambungan telepon itu sepihak. Kenan memasukkan kembali ponselnya ke saku. Ia juga melangkahkan kakinya untuk kembali masuk ke kamar itu dan menutup pintu balkon. Ia melirik ke arah Hanin yang sedang menggeliat. Sepertinya, Hanin mulai sadar. Hanin membuka matanya. Walau masih sangat berat, ia mengedarkan pandangannya perlahan. Kamu? Sontak Hanin terkejut saat di sudut pintu balkon itu terdapat Kenan yang bersandar sambil melipat kedua tangannya. Sudah bangun? Tanya Kenan sembari melangkahkan kakinya mendekati Hanin. Hanin melihat kembali pakaiannya. Ia bersyukur karena masih berpakaian lengkap. Kamu pikir aku akan memperkosamu? Tanya Kenan lagi dengan menyeringai. Pasalnya, ia melihat Hanin yang tengah meyakinkan bahwa dirinya masih berpakaian lengkap. Kamu mau apa? Hanin segera bangun dari tempat tidur itu, walau kepalanya masih berat akibat obat bius itu. Kenan menatap Hanin tajam. Sorot matanya jelas seperti akan menelan gadis itu hidup-hidup. Hanin melihat ekspresi Kenan yang menakutkan. Ia pun sangat takut. Jantungnya berdegup tak karuan. Lalu Hanin dengan cepat berlari ke arah pintu. Tangannya memutar gagang pintu agar terbuka. Tapi sayangnya, pintu itu sudah Kenan kunci. Ia pun menggedor-gedor pintu itu. Tapi sayangnya, Kenan juga sudah memilih kamar yang kedap suara agar kegiatannya tak terdengar dari luar. Tolong! Tolong aku! Teriak Hanin. Kini air matanya tidak terbendung lagi. Ia ingin menangis karena ketakutan. Tidak akan ada yang bisa menolongmu. Ucap Kenan tersenyum licik. Kamu mau apa? Tanya Hanin kesal. Memberimu pelajaran, karena sepertinya peringatan yang aku berikan kemarin tidak membuatmu jerah. Apa salahku? Aku sudah putus dengan Mas Gun. Dan aku juga sudah tidak berkomunikasi lagi dengannya. Oh ya? Tapi yang aku lihat tidak seperti itu. Kenan melangkahkan kakinya untuk mendekati Hanin yang sudah gemetar. Hanin menggeleng. Aku sudah menghindarinya, sungguh. Kalaupun kau lihat aku bersamanya, itu karena dia yang selalu mencariku. Kau pintar sekali bersilat lidah wanita penggoda. Kenan menyeringai ke arah Hanin. Tubuhnya semakin dekat dan menghimpit tubuh Hanin. Kamu tahu apa yang kamu lakukan, ha? Semalam adikku nyaris kehilangan nyawanya karena dia mencoba mengakhiri hidupnya. Hanin kembali menggelengkan kepalanya sembari menangis. Kamu tahu, ternyata saat ini adikku tengah mengandung anak Gunawan. Jika malam itu dia tidak tertolong, maka kau telah membunuh 2 nyawa sekaligus. Ucap Kenan lagi. Hanin menggelengkan kepalanya dengan derayan air mata yang sudah mengalir deras di pipi. Bukan karena aku, bukan. Bukan karenamu. Sudah jelas-jelas ini semua karena kau telah menggoda suaminya. Dan mengambil hati suami yang sangat adikku cintai. Hanin terus menggelengkan kepalanya diiringi isakan tangis. Sungguh, aku tidak tahu. Aku tidak tahu kalau Mas Gun sudah memiliki istri. Aku minta maaf. Hanin mengatupkan kedua tangannya dan memohon pada Kenan agar dilepaskan. Kenan semakin menghimpit tubuh Hanin. Ia menatap wajah Hanin tanpa jarak. Sedari tadi, bibir Hanin sudah menggodanya. Ia ingin mengulang rasa manis itu. Kedua tangan kanan Kenan bertumpu pada dinding tempat Hanin bersandar. Kemudian, dengan cepat Kenan menarik tengkuk Hanin dan melumat bibir itu.